Yang terhormat Direktur RSU Mitra Paramedika Dr. Ihsan Priyatomo, yang kami hormati Kepala KUA Kapanewon Ngeplak atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala KUA Kapanewon Cangkringan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua IPHI Kapanewon Ngeplak atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua IPHI Kapanewon Cangkringan atau yang mewakili, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Salamualaikum min qalbin amirin bihubbukum wa khafikin bishkurukum. Salamualaikum min qalbin mu'tarifin bifadlikum wa ihsanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara seminar pelayanan kesehatan jemaah haji di masa pandemi bertepat pada Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika pada hari Minggu 13 Maret 2022 dimulai. Saya ucapkan selamat datang di RSU Mitra Paramedika sekali lagi pada hari ini Minggu 13 Maret 2022, tentunya dalam acara seminar pelayanan kesehatan jemaah haji di masa pandemi. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara seminar pelayanan kesehatan jemaah haji di masa pandemi. Dan saya Nur Mujahidah Rahma sebagai MC pada hari ini. Tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh sponsor dan support atas terselenggaranya acara ini. Selanjutnya yaitu acara penyampaian materi, acara inti. Sebelumnya acara ini live streaming di Labs Channel dan bertepatan di RSU Mitra Paramedika. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemateri pertama beliau adalah Ketua FKPHI Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan IPHI Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengurus Perdoki Persatuan Kedokteran Kesehatan Haji Indonesia Wilayah DIY, Ketua Biro Kesehatan Dewan Masjid Indonesia Wilayah DIY, Ketua Badan Pengawas RSU Mitra Paramedika yaitu Bapak Dr. Haji Tejo Katon SI SAS MBA MMA. Kepada Bapak dipersilahkan untuk menaiki podium. Kalau andainya kita haji, bahkan historisnya itu luar biasa tadi, secara rukunnya, kewajiban dan lain sebagainya. Dan kemudian berharap ya Ibu, pemerintah sekarang dan keadaan dunia kita ini semakin baik dari pandemi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada meringankan secara masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah itu semoga dimudahkan biar nanti kita semakin khusyuk untuk beribadah dan menjadi haji mabrur begitu. Tadi penyampaiannya seperti itu, saya menyimak sangat luar biasa. Nah, sekarang kita berpindah ke pemateri kedua. Silakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu bapak jamaah haji sekarang tidak boleh pakai calon, jadi jamaah haji walaupun tertunda gitu ya. Santai mawon ya, nggak usah tegang, saya sudah jinak pokoknya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan, kehidupan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung Mitra Paramedika yang begitu megah ini. Salawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan sedaya umatipun. Ibu bapak ingkang kula hormati, nikmatani maupun fihima kasirun minan nas asihatan wal faraq. Ada dua nikmat itu yang sering manusia lupakan, nggih. Asihatan wal faraq, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak jamaah haji yang kemarin dapat brosur menika, kemudian dilihat di WA, tapi tidak berangkat di sini. Berarti waktu luangnya dia tidak punya. Oke? Oke. Banyak jamaah haji yang dapat brosur ini, kemudian mau berangkat giginya sakit. Berarti dia tidak punya, tidak punya nikmat sehat. Nikmat sehat, oke? Jadi ibu bapak yang rawuh di sini itu dapat dua nikmat, asihatan wal faraq, yaitu nikmat sehat lan sempat. Alhamdulillah. Harus alhamdulillah. Oke, siapa tadi pagi yang bangun tidur mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin? Tidak ada ternyata. Oke. Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha. Oke, nggih, istrinya Kanjeng Nabi itu, barang siapa yang minum air bening, kalau air putih niku susu nggih. Kalau ibu bapak kalau monggo air putih niku kleru, air bening. Barang siapa yang minum air bening lancar, karena banyak mangke bisa melihat di mitra sini minum aja pakai disendoi gitu, dibantu. Barang siapa yang bisa minum air bening itu lancar dan keluarnya lancar, karena banyak yang di kateter dan sebagainya, oke, itu wajib baginya mengucapkan alhamdulillah. Oke, itu salah satu sugesti kita ibu bapak. Sugesti itu penting, sugesti itu penting. Makanya menikah nyun sewu, menikah tertunda berapa tahun? Belum 3 tahun, 4 tahun. Loh, kan harus sugesti, oke, nggak apa-apa. Sugesti itu penting. Apa sugestinya? Bahwa saya harus sempat, saya harus sehat untuk naik haji 2022. Amin. Amin. Oke. Itu penting. Tanda kutip nyawa manusia itu di sini. Oke? Komputer manusia itu di sini, oke? Kalau jenengan sudah sugesti saya naik bis mual-mual muntah, kakinya baru satu aja muntah, padahal nggak ada apa-apa. Makanya jenengan harus memprogram mulai saat ini, saya sehat, saya sempat, as-sihatan wal faraq, untuk naik haji 2022. Kita nggak usah mikir kebijakan dulu, pokoknya mantap rien gitu. Oke, gitu, mantap dulu. Ada yang tidak mantap? Oh, kok nggak dijawab? Ada yang tidak mantap? Oke, harus niku. Oke, nyawa manusia itu tanda kutip di sini. Selama saya di tanah suci di Arab niko, saya sering ketemu orang tidak punya tangan, ibu bapak. Karena di sana ada masjid Qisos namanya. Kalau tiap Jumat orang yang berbuat macam-macam, seret gitu ya. Ada orang yang nggak punya kaki. Biasa, tapi saya belum pernah melihat orang tanpa kepala jalan-jalan di sana. Oke, ya? Berarti nyawa manusia itu di sini. Oke. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuzuha. Nikmat itu kan di petang ini buatan sakit. Oke. Nanti monggo bisa interupsi atau disimpan dulu, kemudian nanti ditanyakan jika belum dong. Mana nggak bisa? Nggak bisa, bos. Nah, sudah. Sekilas saya,
Saya tadi nyun sewu dereng matur nyun pangapunten nggih. Yang kami hormati Ibu Bapak pengurus yayasan nggih. Semuanya, kemudian jajaran pejabat Rumah Sakit Mitra Paramedika, kemudian rencang kula Mas Agung Nugraha yang kawula hormati. Kegiatan saya seperti ini. Pengurus IBHI wonten nggih? Enten mboten? Kebetulan saya wakil ketua umum IBHI DIY. Nah, jadi nggih niki. Ketua kula Pak Hafid Asrom. Terus wakilnya saya. Tidak mboten penting nggih. Sekarang ini. Hari ini kita 13 Maret. Ada yang tidak punya sugesti sekarang 13 Maret? Oke. Kalau normal itu pemberangkatan kloter pertama itu 5 Juni. Nah, monggo 5 Juni. Hari ini sampai 5 Juni itu ada 85 hari. Ada 85 hari. Mangke tanggalannya dicorek-corek nggih. Oke, harus itu. Terus wukuf 9 Juli. Wukuf besok insya Allah 9 Juli. 34 hari. Jadi Ibu Bapak jamaah haji menikah kalau dihitung kurang lebih tinggal 119 hari menuju wukuf. Sampun siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'alaisa lil insani illa masa'a. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. An-Najm 39. Kalau ibu bapak itu mengusahakan, ya itu yang Anda dapatkan. Kalau tidak mengusahakan, ya tidak dapat apa-apa. Oke? Walaupun saya lihat sekilas semuanya lansia. Oke, tidak apa-apa. Jensew, kalau saya tanya, Bapak Yuswanya berapa? Bapak umurnya berapa? Berapa? 58. Simbah umurnya berapa? 75. Berarti belum optimis. Kalau ditanya umurnya berapa? Saya baru 75. Kalau sudah bahaya nih. Nek baru sesuai Mbah. Oke. Nah, 85 hari sampai menuju pemberangkatan pertama. Oke? Oke. Catat nggih, nanti kalau ulangan keluar. Nah, ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita masih dalam masa pandemi Covid. Sehingga jamaah haji itu akan di tengah wabah Covid. Di mana nanti jumlahnya berkurang, selalu protokol kesehatan dan sebagainya. Nanti bisa dipesani di situ. Oke. Tidak bisa seperti dulu kala. Tahun 2019 itu masih uyek-uyekan. Walaupun kita nanti sudah dibuka, oke, nanti ada info tentang 5 Maret kemarin, itu insya Allah nanti kita lalui. Oke, sudah nggih? Oke, nah ini 5 Maret kemarin, 5 Maret kemarin. Pemerintah Arab Saudi itu sudah melonggarkan protokol kesehatan. 5 Maret kemarin. Yang pertama itu jarakipun sudah bebas. Normal. Ini kita baca dulu aja, tapi nanti hikmahnya di belakang, oke ya? Oke. Mboten sah sepaneng, maklo wedi malan. Oke, biasa aja. Oke. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di semua masjid. Tapi kalau di dalam ruangan tertutup masih tetap pakai masker. Sehingga yang kemarin sebelum tanggal 5 Maret itu jika dilakukan haji itu kan akan ada rentetan SOP yang dikenakan.
PCR, antigen, karantina dan sebagainya, okay? Tapi setelah menikah insya Allah, karena kita masih punya 119 hari, kebijakan itu bisa berubah. Oke, haji itu sesuatu yang selalu berubah. Benjang Kak, nyun sewu ibu bapak ada sudah haji nggih? Ada, saya yakin ada. Kalau belum, nanti jangan kaget di sana. Misalkan ibu bapak kumpul sekarang, nanti bisnya berangkatnya 4 jam lagi, biasa itu. Oke, okay. Jadi harus biasa seperti itu. Jadi kumpul-kumpul seperti itu. Yang kedua, nah menikah. Ini sama, pokoknya di tempat terbuka semuanya tidak pakai social distancing, jaraknya sudah buatan, tapi pakai masker. Nikah yang keempat, sudah tidak dibutuhkan PCR antigen negatif. Padahal kalau kemarin strategi kemarin, kalau 2020 niku jenengan berangkat, niki 2020 nggih, itu jenengan PCR-nya 3 kali. 2 hari sebelum berangkat, tiba di Arab Saudi, mau pulang, niku jenengan di PCR. Selain itu, 1 hari menjelang masuk asrama antigen, datang sana antigen, bola-balik dicoblos. Nah, menika ten. Dewan, mboten napa-napa. Niki kemudian, nah, ibu bapak bisa memahami yang nomor 5. Sebenarnya yang diumumkan Arab itu kan ada 6 nih kok. Yang paling berat niku nomor gangsal. Karena semua sudah dilonggarkan, bebas, monggo kowe arep ngopo mawon, terserah, ora urusan. Gitu ya. Silahkan. Tapi Anda, ibu bapak, jamaah sedaya harus punya, nah ini kan nomor 5. Kalau terjadi apa-apa, ditanggung sendiri. Pripun? Oke, nggak apa-apa. Oke. Kemarin sudah muncul MOU antara kita dengan BPJS. Memang salah satu syarat jamaah haji dan umroh itu harus punya BPJS yang aktif. Oke? Karena perjalanan jamaah haji itu dari pra sampai kundur lagi. BPJS itu berlaku dari pra sampai naik pesawat. Oke? Oke. Ya tetap tinggal, ya tetap ya, makanya nanti saya jelaskan. Ya tetap dipakai. Oke? Oke. Oke. Oke, nomor 5 itu ya. Jadi sebenarnya pelonggaran protokol kesehatan itu menjadi PR ibu bapak sedaya, harus disiplin. Bukan terus dilonggarkan itu jenengan enak mboten. Oke, jadi image kita itu, mindset kita itu harus dirubah. Saya enggak apa-apa, saya enggak takut dengan COVID, saya tidak pakai masker. Jangan seperti itu. Tapi mindset kita itu dirubah, saya takut kalau menularkan ke orang lain. Gitu. Jadi bukan saya enggak pakai masker enggak apa-apa, jangan. Tapi saya takut jika saya menularkan ke orang lain. Oke, semoga niku. Oke. Oke. Nah, ya. Apapun yang akan terjadi, tetap kita pakai 3 skema. 2022 haji itu 3 skema. Yang pertama, jika COVID-nya berakhir, ning semua negara, bukan Indonesia saja. Semua negara. Oke, kalau COVID-nya berakhir ya berangkat kabeh. 2019 itu kita memberangkatkan 231.000 se-Indonesia. Kalau jenengan nanti keluar dari sini terus daftar haji itu 30 tahun lagi.
Berarti Simbah nek daftar yus yus semuanya 100 tahun. Aku malah dada-dada mboten napa-napa, Mbah. Pulau Selayar 60 tahun. 60 tahun. Malaysia 120-an tahun. Neng wetenge urung iso mangkat. Nah, yang kedua, jika ya seperti sekarang ini tidak atau belum sepenuhnya rampung. Oke ya? Nah, kalau yang ketiga, ya sudah, kalau ternyata sebulan lagi atau seminggu lagi atau 20 hari lagi ternyata medeni lagi, ya seragamnya jenengan disimpan meneh. Turun dijahit. Aduh, malah belum dijahit. Oke. Berarti yang akan kita bahas yang kedua. Kalau nanti itu skemanya yang kedua, nah nanti tidak tahu kota kita itu berapa, kriteria kita bagaimana. Niku sing bingung nanti. Ana sing bojone mangkat, sing wedok ora mangkat. Lah piye? Nanti kriterianya sudah mengikuti seperti itu. Ada yang harusnya berangkat, tidak berangkat sing mendampingi, ada. Makanya berdoa dan sugesti, malaisa lil insani illa masa. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Oke? Nah, oke. Semangat. Pun talbiyah dereng. Iki mau malah rado talbiyah. Hah? Tadi malam sudah. Jamaah saya itu saking niatnya itu Mekah. Itu dari rumah ke masjid itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Membayangkan. Terus dia beli gambar Ka'bah. Oh niki sugestinya bagus. Makanya jenengan mboten sahiran. Misalkan ada pasien itu baru lihat wajahnya dokter Koko sudah sembuh. Ada yang lihat gendengnya, gentengnya, oh kayak omahe dokter Koko wis mari. Oke? Itu sugesti. Yakin. Ning nek wis ora yakin, ya wis. Lawang jenengan ku nek dereng dahar nasi burung maem kok. Padahal sudah makan, wah dan sebagainya. Oke. Begitu dia itu cari gambar Ka'bah, dia tempel di balik pintu almari. Begitu dia buka, lihat gambar Ka'bah, dia berdoa. Dongane ndelok Ka'bah pripun? Sampan wis 3 tahun lho. Wah, serani yang iki. Doanya mau masuk Masjidil Haram gimana? Loh, wis 3 tahun loh. Oke. Doanya minum Zam-Zam gimana? Lu sajane sampean ini niat ora? Kalau niat jangan sampai nanti tawaf itu nyekal buku. Bahaya. Oke. Masih 85 hari dihafalke. Oke? Janji? Bener lagi. Ini dicatat karo Gusti Allah, endi sing hambaku sing tenanan sing ndi iki ya ta? Loh, saya jamaah saya itu besok pagi itu ke Solo. Kan kita ke Solo nggih, SOC itu kan ke Solo. Malamnya hilang. Jalan-jalan hilang, ora sida mangkat. Ada yang seminggu stroke, ada. Itu berarti tidak tenanan. Rasa wedi, oke. Kita mulai dari pra embarkasi. Pra itu dereng. Sebelum embarkasi mau mangkat, atau? Sampean pasti 2 tahun yang lalu sudah melalui rentetan pelayanan kesehatan di puskesmas. Oke?
Atau sudah lupa? Sudah lupa. Ditensi, rockpot, tes kebugaran, begitu ya? Nah, isi kelingan nggih? Oke, nah, seperti itu. Mantap ini. Ini saya di Puskesmas Gampeng ini. Nah, praembarkasi itu ibu bapak pasti mengalami penyuluhan, olahraga bersama, kemudian cari-cari info, manase dan sebagainya, oke? Nah, setelah jenengan itu ilmunya lengkap, oke, ilmunya lengkap, fisik, istitoah dan sebagainya, nah nanti baru pemeriksaan kesehatan. Akan dibedakan risti, tidak risti, resiko tinggi, tidak resiko tinggi, oke? Oke. Setelah risti, tidak risti, istitoah, tidak istitoah. Setelah itu nanti layak terbang, tidak layak terbang. Arep haji niku angel. Oke? Kemarin rapotnya Rockpot gimana? Tes kebugaran, baik atau tidak? Tenane. Hah? Tenin? Oke. Sip, seneng kula nek ngoten. Sebenarnya tahun 2020 itu saya sudah dapat tiket golden ticket berangkat ke sana. Tapi nggih, sasane bareng kali jenengan. Insyaallah besok bareng nggih. Amin. Permenkes 15 2016 pasal 9 niku wonten sekawan. Ada 4. Yang pertama itu sirotol mustaqim. Bablas. Oh, tidak ada halangan apa-apa karena memenuhi syarat. Ora usah kita bahas, oke? Kedua, pendampingan. Memenuhi tapi pendampingan. Pendampingan itu bisa dengan obat, ya, bisa dengan alat bantu, keret dan sebagainya, kursi roda dan sebagainya, oke? Nah, dan sebagainya, pendampingan, kekasihnya, kekasih yang sah gitu dan sebagainya. Tidak memenuhi syarat sementara. Itu misalkan di Solo, tapi nggak tahu nanti bisa sudah berangkat dari Jogja atau enggak, saya belum tahu nggih. Kalau sementara kita misalkan ke Solo, itu sampai sana itu HB-nya 6 misalkan. Jenengan rasa jenengan, tiang riko ndak dadi donga. Tiang riko niku HB-nya 6, harus dibengkel ke ning rumah sakit sampai HB-nya memenuhi syarat. Itu namanya tidak memenuhi syarat sementara. Kemarin ada 2019 sampai ditinggal, sampai grupe kloternya itu terbang, dia belum bagus, tinggal sampai mengikuti sapu jagat. Ada yang namanya gelombang sapu jagat. Niku terakhir sing resik-resik niku wisan. Sapa sing rumangkat? Oke. Kalau 4 ya sudah tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, nyun sewu nggih, nyun sewu misalkan cuci darah yang sudah berlebihan dan sebagainya itu, karena nanti di sana ndak ngerepoti semuanya, dan mungkin bukan ngerepoti saja, mungkin dirinya sendiri juga tidak istitoah, tidak kuat. Karena sebenarnya istitoah itu yang menilai adalah diri kita sendiri, saya itu kuat atau tidak. Nek kita itu tidak kuat ya sudah, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Oke? Nah, terus ini kalau kita gambarkan lewat skema risti tidak risti, kemudian 4 kriteria istitoah, kemudian layak terbang, tidak layak terbang. Oke, gitu ya. Itu harus jenengan lalui. Kemarin jenengan baru melalui risti tidak risti, baru itu saja ya. Mungkin layak terbang, mau terbang belum ya toh. Oke. Lanjut. Kita agak cepat. Ini nanti bisa dibaca. Nah, niki yang penting, ini yang penting.
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu nanti ibu bapak diharapkan jenengan niku mandiri dan kuat. Jadi tidak tergantung pada petugas, tidak tergantung pada kelompoknya, tidak tergantung pada orang lain. Karena nanti misalkan jenengan pas bergerak kemana, ada sesuatu apa-apa, jenengan bisa menyelesaikan sendiri. Petugas itu hanya 5, padahal satu kloter itu 360-an. Kan tidak bisa mendampingi ibu bapak setiap waktu. Haji yang mandiri dan kuat. Oke? Makanya pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan itu adalah materi buat jamaah, bukan untuk petugas kesehatan. Kalau petugas kesehatan itu makanya sudah ada sendiri, ada pelatihannya, kompetensinya, integrasi dan sebagainya. Jenengan kan tidak mungkin nanti diajari masang infus barang kan buatan toh, malah bingung malah. Ini ada yang simpel-simpel aja nanti. Oke? Oke. Catat loh, makanya keluar ujian. Nah, saya masih berapa menit, Mbak? 5 menit. Allahu Akbar. Nah, ini saya cepatkan. Oke. 5M. Dimanapun kapanpun jenengan sampai menuju ke 85 hari nanti 5M. Ya. Sehingga nanti kalau jenengan itu terpilih untuk berangkat sampai sudah siap. Oke, terpilih niku angel loh. Padahal banyak orang itu yang ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa Senin Kemis, ahli maca ngaji, dhek yo ora gelem daftar haji. Kok sampean sih daftar? Sampean ahli tahajud Senin Kemis? Sedekah, ya gede-gede terus bae nih. Kok jenengan? Loh iya, makanya itu harus disyukuri, oke? Nah, mulai saat ini mangke nek dahar ya sing enak-enak. Rasa ngirit-ngirit. Oke? Mangan sing enak. Biar bergizi. Cek kesehatan nanti bisa, ke mitra sini bisa cek. Oke? Nah, cerak niki dari mana ini? Dari Ngemplak semua? Nanti sambil nanti kalau cek kesehatan bisa ke mitra. Gitu ya. Oke. Nanti akan dijelaskan Dokter Koko. Olahraga teratur, jalan kaki, karena di sana itu jenengan jalan kaki, ora bakal numpak motor. Nggih, mlaku terus. Sehari itu minimal 10 kilo. Nanti akan saya jelaskan. Makanya tadi itu jenengan dari rumah ke sini itu harusnya jalan kaki. Jalan kaki dulu tadi, John. Oke. Nah itu dia. Oke. Mengikuti penyuluhan seperti ini, monggo. Penyuluhan bisa dari media, dari YouTube, dari KR, dari dan sebagainya. Oke. Wajib punya HP lo ya. Ada yang belum punya HP? Ayo kowe. Nanti di sana itu kalau masih diberlakukan akan ada aplikasi Tawakalna. Tawakalna itu kalau di sini Peduli Lindungi. Nek jenengan aku rasa nanti. Nanti nggak usah beli baju dulu. Nggo tuku HP dhisik. Oke. Nah, manajemen penyakit hipertensi, diabetes itu suatu penyakit yang tidak bisa dirubah dengan membalikkan tangan. Ora iso jenengan langsung mari itu nggak bisa, harus punya manajemen yang bagus. Makanya masih 85 hari sampai manajemen yang bagus itu. Oke? Vaksinasi. Saya yakin kalau yang 2020 sudah habis meningitisnya, ya kan? Coblos meneh sesuk sampean. Kalau COVID sudah lengkap ya? Oke, karena itu syarat
COVID-nya lengkap. Kalau influenza menika sunah, boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau dilakukan lebih bagus, karena sana itu kan berkumpul dari 180 negara, jutaan jamaah. Itu kalau dilakukan lebih bagus. Oke. Nah, aklimatisasi itu penyesuaian diri Ibu Bapak. Tadi dari awal itu besok wukufnya itu 9 Juli. Juli Agustus itu sana panas banget. Orang mek panas, panas banget. Saya pernah di sana tahun 2013 itu 54 derajat. Saya sudah pakai kanebo itu, saya kasih air zam-zam, berapa detik itu kaku kanebonya. Ini Juli. Makanya namanya aklimatisasi, penyesuaian diri. Milon, kalau ibu bapak itu ke pasar, ke toko, carilah tempat parkir sing adoh sing panas. Yang oke, yang jauh dan panas itu namanya aklimatisasi. Nanti Allah akan lihat iki sing tenanan sing mau berangkat. Oke. Tenan loh ini. Jangan main guyang-guyu. Tenan. Nah ini. Nah. Mekah seperti itu. Dan sebagainya. Nah. Jalan. Oke ya. Jalan, oke ya. Jalan ya. Kenapa kalau ibu bapak itu rockpot tes kebugaran itu berapa jauhnya? 1,6 ya, oke ya? Oke. Ternyata Ka'bah itu kalau ibu bapak itu bisa mepet melakukan mepet Ka'bah ngono kuwi. Oke? Niku 200 meter. Tawaf kan 7 kali, berarti 200 kali 7 1,4. Makanya tadi saya tanya, kalau rapotnya jenengan itu kebugaran jelek, sesuk melaku meneh. Besok akan ada cek ulang tes kesehatan loh ya. Sudah dihubungi puskesmas belum? Hati-hati nanti nek rapotnya elek. Ben tak weden-wedeni ra apa-apa. Nah, 1,4. Makanya jenengan rapotnya harus bagus. Harus bagus. Karena saya yakin ibu bapak tidak mungkin mepet. Orang mungkin sama kan mepet. Orang mungkin. Sehingga begitu jenengan tuh semakin jauh dari Ka'bah, semakin panjang. Oke. Oke. Sa'i 3,5 kilo. Jarak hotel pondok 3 kilo. Mina jumroh 5 kilo. Melaku terus. Lanjut ya. Kurang 5 menit soalnya. Masih 5 menit ya. Pokoknya 5 menit terus. Ya itu memutar. Ya, tawaf ya, oke. Tawaf. Ya, seperti itu. Ini sa'i. Nah, seperti itu. Oke. Ini protokol kesehatan sebelum berangkat. Oke ya. Nanti berdiam diri 14 hari. Oke. Makanya tidak sempat sampan itu pamitan. Nggak usah ada jadwal pamitan. Lewat WA. Ngirit toh? Ngirit. Oke, lanjut. Ini di embarkasi. Nanti akan dicek kesehatan jenengan, sampai itu layak terbang atau tidak, bla 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 bla, dicek di sini. Setelah itu di pesawat. Oke, di pesawat cek. Ini protokol kesehatan selama di pesawat. Yang paling sulit adalah yang ini. Tidak boleh berbicara selama di dalam pesawat. Padahal sampai mabur 9 sampai 10 jam. Oke. Nah, ini selama di pesawat. Nah, itu nomor 8 itu, tidak mengobrol selama perjalanan. Ora apa-apa kan nggo masker, ora ketok. Neng-nengan ben.
Ya. Oke. Ini selama jet lag, untuk mengatasi jet lag, ini jet lag itu ada orang kalau habis di pesawat atau apa nanti bergoyang dan sebagainya karena keseimbangan dan sebagainya, itu jet lag. Oke ya. Nah, cara mengatasinya adalah ini sebentar. Nanti bisa dibaca sendiri. 85 hari lagi, 5 Juni, oke? Berarti sampean hitung mundur berapa? 4 hari ke belakang. Berarti tanggal 1 Juni, misalkan jenengan nanti ibu bapak itu terjadwal 5 Juni, berarti hitung mundur tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni saya makan paginya buncis, telur, steak, makannya kentang kalau malam. Hari kedua berarti tanggal 2 Juni saya makannya salad sup jus. Kandani iki nek ora kanca. Ya ora kanca dhewe ora tak kandani lho. Oke. Hari ketiga seperti hari pertama. Hari keempat seperti hari pertama. Hari kedua nanti di sana sudah disediakan oleh petugas kita. Itu salah satu ikhtiar kita bahwa nanti selama di pesawat kita tidak error karena 10 jam. Oke? Kok neng buram-buri repot ya, oke? Oke. Ini ora kanca dhewe tak kandhani. Nah, nanti gerak gitu ya. Oke ya. Seram nanti akan dibimbing begitu. Biar tidak bosan dan sebagainya. Kemudian jalan-jalan gitu biar tidak bosan, peredaran darahnya lancar dan sebagainya. Oke, sambil lihat waktu. Nah, ini rasanya penting-penting ini. Sulit loh ketemu saya tuh. Berapa? Nah, saat terbang itu, karena dulu tuh pernah sampai ke puyuh-puyuh, keterkencing-kencing di pesawat tuh banyak, padahal 10 jam. Lah yang di sampingnya sing mumet, karena dia kencing di kursi. Nah, gitu nggih. Itu jangan makan bawang putih, bawang merah, nah itu. Jangan. Jika nanti timbul reaksi seperti itu, maka jenengan usahakan ngentut. Ora apa-apa. Tuh sadan. Mantap. Nggih, supaya tidak error perutnya. Ngentut ora apa-apa. Kalau jenengan ngentut kok sampingnya jenengan ora mampu, bahaya malan. Berarti tidak. Oke, pakai masker. Banyak melakukan gerakan, makanya tadi harus jalan-jalan. Oke ya. Oke. Ini sudah sampai pesawat kita. Ini sudah sampai pesawat. Nah, kalau pesawat itu ibu bapak kan sering terjadi telinganya gitu ya. Nah, sering ya. Oh, kalau ya berarti pernah naik pesawat. Kalau sih diam saja ya mbuh arti gitu ya. Oke. Nah, nanti ibu bapak bisa, makanya kalau di pesawat itu ibu bapak monggo permen gitu ya. Nah, nanti bisa mengunyah permen. Oke, nanti bisa menggerakkan rahang bawah. Kalau gitu, kemudian kalau itu obat tetes nanti dengan petugas ya. Kemudian melakukan manuver falsafah. Manuver falsafah itu seperti ini, mudah pokoknya. Nah, ini. Set. Irungnya dipejet. Oke, nanti dipraktekkan sendiri ya. Nah, irungnya dipejet. Nanti ada gambarnya. Nah, irungnya dipejet sampai kupingnya muni bleb. Ya lah. Ngotot itu loh.
Oke. Ya, bisa ya? Oke. Sekarang di Medina. 1 menit ya? Oke, halal ya? Oh, 5 menit. Oke, halal. Halal. Nanti kalau di sana itu halal gitu ya. Halal, pokoknya halal. Halal. Nah, kalau jenengan nanti itu terpilih, begitu ibu bapak itu turun dari pesawat karena 9-10 jam, oke ya, nggak tahu nanti itu transit Padang atau India, nggak tahu ya nanti. Yang dilakukan pertama adalah minum bersama. Pada saat itu saya instruksikan minum, minum apa di bandara itu. Nah seperti ini, wah minum, pokoknya ngombe, ya minum banyak. Makanya Oralit itu di sana bukan untuk diare, tapi untuk mengatasi dehidrasi. 85 hari monggo silahkan beli Oralit. Nanti biasanya kalau jamaah yang sudah pinter itu Oralit hilang. Di peredaran itu stoknya menipis karena sudah pada dibeli. Jenengan nanti pulang dari sini langsung bisa beli Oralit. Oke ya. Apoteknya buka banyak. Ini 40 sampai 50 derajat. Nah ini set, oke. Pakai payung. Sudah ada yang beli peralatan? APD, oke. Pakai APD, kita cepat saja minum. Oke. Di sana itu kalau ibu bapak tidur pun harus nyamping minum ya. Begitu bangun minum. Nggak usah bawa pakaian banyak, karena pakaian dicuci untuk jalan ke masjid itu sudah kering. Oke. Nah, menika nanti bisa ini dibaca nggih. Oke, banyak makan, minum, kemudian nanti kalau dikasih makanan minuman dari petugas langsung didahar. Karena sana itu 2 jam sudah basi. Jangan untuk disimpan. Ya ada sih yang tidak basi ada, tapi karena dibungkus yang rapat itu sehingga akan keringat. Oke. Nah, menika. Ibu bapak harus melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, sehingga bisa diketahui jenengan itu kena apa, walaupun di sana, batuk, pilek dan sebagainya. Oke, nanti ini saat kita di mana? Mekah Medina, oke ya. Nah, Niko kalau kita di Mekah seperti itu, pilihlah yang berkuah, kemudian pakai tutup kepala, selalu pakai air dan sebagainya. Itu harus jenengan siapkan mulai dari sekarang peralatannya, biar nanti pada saat di sana sampai sudah seperti ini. Oke, ini protokol kesehatan di bis diatur. Ini di asrama diatur. Ini di masjid diatur. Ini di pusat belanjaan. Oke. Nanti ibu-ibu yang sering belanja, seperti monggo niki. Ziarah. Kalau ibu itu kalau mau belanja dulu langsung dikirim ke Indonesia. Jadi nanti begitu bapak sampai Indonesia, barangnya sudah sampai Indonesia. Makan seperti ini kawan. Nah sekarang yang penting itu di sini. Oke. 1 menit lagi. Halal ya? Halal. Al-Haju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Armina, Musdalifah, Mina. Nah, menika APD-nya lengkap dari payung, kacamata, masker, sepatu, semprotan air dan sebagainya. Harus jenengan usahakan. Menika tips sehat di Armina. Tips sehat di Armina. Yang penting istirahat cukup, makan dan kembali ke tanah air. Alhamdulillah sudah selesai ya. Pada saat ibu bapak kembali ke tanah air, nanti
selama 14 hari kalau tidak terjadi apa-apa berarti jenengan sehat. Nah, tapi kalau nanti dalam 14 hari itu ada sesuatu, jenengan bisa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, menikah. Jadi selama 14 hari nanti melakukan karantina SOP sesuai saat itu. Aturan yang terjadi pada saat itu, misalkan saat binjang itu aturannya seperti itu, ya ibu bapak seperti itu. Ya. Nah ini salah satu buku saya yang saya tulis saat 2019 kemarin. Nanti akan ada 2 buku untuk jamaah yang bisa menjawab pertanyaan saya. Makanya saya tadi bilang nanti kalau ujian keluar. Kita ada salah, kula nyuwun ngapunten dengan penjelasan yang maraton tadi. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya besok berangkat naik haji. Amin. Alhamdulillah. Sehat sedoyo. Istiqomah sedoyo. Nah, nanti bisa kumpul di sana. Dalam setiap sholat doa kula nggih didongake gitu. Gitu. Jadi semuanya saling berdoa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dan pembawaannya yang menyenangkan. Jadi nanti Ibu dan Bapak kalau andainya yang suka menahan kentut di sini, kalau di sana dikeluarkan saja untuk kesehatan ya. Begitu ya. Semakin siap kita untuk berangkat insya Allah saya juga berangkat ya. Amin.